Di tengah kejayaan dan ketidakpastian Al-Andalus, Muhammad naik takhta pada tahun 852, mewarisi sebuah kerajaan yang gemilang namun dipenuhi tantangan dari segala penjuru. Ia adalah putra Abdurrahman Tuta, seorang khalifah yang bijaksana, dan dari ayahnya ia mendapatkan warisan bukan hanya berupa istana megah di Cordoba, tetapi juga beban untuk menjaga stabilitas di tanah yang selalu bergolak. Sejak awal, ia menyadari bahwa kekuasaan bukanlah warisan yang dapat dinikmati tanpa usaha, melainkan sesuatu yang harus dipertahankan dengan kecerdikan dan ketegasan. Namun, ia tidak memiliki kemewahan untuk memerintah dengan damai, sebab di sekelilingnya, musuh-musuh dari dalam dan luar sudah menanti kesempatan untuk menumbangkannya. Di utara, kerajaan-kerajaan Kristen seperti Asturias semakin berani menguji batas kekuatan Muslim. Mereka bukan lagi lawan yang hanya bertahan di pegunungan, melainkan kekuatan yang sedang tumbuh, siap menerkam ketika kelemahan terlihat. Muhammad II yang memahami bahaya ini, memperkuat pertahanan, membangun benteng, dan mengatur strategi untuk menahan ekspansi musuh. Tetapi serangan dari luar bukan satu-satunya ancaman, sebab dari dalam, benih-benih pemberontakan mulai tumbuh. Suku-suku di daerah perbatasan, bangsawan-bangsawan yang merasa terpinggirkan, serta rakyat yang mulai tergerak oleh tokoh-tokoh pemberontak, semua menjadi duri dalam kekuasaannya. Dan dari sekian banyak ancaman, ada satu nama yang akan menghantui pemerintahannya, Umar ibn Hafsun. Umar ibn Hafsun adalah seorang keturunan Visigoth yang masuk Islam, tetapi ia bukan pria yang tunduk begitu saja pada pemerintahan Cordoba. Dengan kecerdikan dan keberanian, ia membangun kekuatan di pedalaman, memimpin pasukan yang terdiri dari para petani, pengungsi, dan bahkan kaum Kristen yang tidak puas dengan kekuasaan Umayyah. Muhammad berkali-kali mencoba menghancurkan perlawanan ini, mengirim pasukan untuk memadamkan pemberontakan yang berkobar di wilayah pegunungan dan desa-desa kecil. Namun, Umar ibn Hafsun, ia tahu bagaimana bertahan, bagaimana melarikan diri ketika terdesak, dan bagaimana menyusun kembali kekuatan untuk menyerang kembali. Tahun demi tahun berlalu, dan semakin jelas bahwa kekuasaannya tidak lagi kokoh seperti sebelumnya. Namun, Muhammad bukanlah penguasa yang menyerah pada keadaan. Ia tetap berpegang teguh pada tahtanya, menjalankan kebijakan yang menjaga Cordoba sebagai pusat keilmuan, perdagangan dan budaya Islam di barat. Ia membangun masjid, memperindah kota dan mengokohkan pemerintahan yang diwarisinya dari sang ayah. Tetapi meskipun ia seorang yang cerdas dan tegas, bayangan perpecahan di Al-Andalus semakin nyata. Ia memahami bahwa kerajaan ini meskipun set to bin much inggilik seprari. Ketika akhirnya Muhammad menghembuskan napas terakhir pada tahun 886, ia meninggalkan takhta bagi putranya Al-Mundir, yang mewarisi bukan hanya mahkota tetapi juga ketegangan yang semakin memuncak. Warisannya adalah warisan perjuangan, kisah tentang seorang penguasa yang menghadapi badai dari segala penjuru, yang berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kebesaran Cordoba, tetapi juga menyaksikan retakan pertama yang kelak akan mengguncang Al-Andalus hingga ke akar-akarnya. Dan dengan kepergiannya, sejarah pun terus bergerak, mencatat bagaimana kerajaan yang megah ini perlahan-lahan menuju masa-masa yang lebih kelam.